Ya, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran yang ke-11, yaitu tentang aku menyayangi dan menolong teman. Iya. Dibuka dulu kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-39. Ya, hari ini Biola akan menyampaikan materi pembelajaran yang ke-11. Pembelajaran yang ke-11 tentang aku menyayangi dan menolong teman. Nah, Tuhan itu memberikan dua hukum kasih. Dua hukum apa namanya? Hukum kasih. Ya, jadi Tuhan Yesus ketika datang di dunia itu memberikan dua hukum kasih kepada umatnya. Ya, apa saja itu hukum kasih? Hukum kasih itu diibaratkan seperti tanda salib. Ya, apa tanda salib? Saya coba buat pakai tanganmu. Tanda salib kayak gimana? Nah, Rehan, ya tanda salib. Pernah lihat salib enggak? Enggak pernah. Salib itu kayak gini. Nah, ada garis kemana? Ke atas ya? Ke atas. Nah, ke atas dan ke samping. samping. Nah, kalau ke atas itu berarti kasih kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi hukum kasih yang pertama bunyinya seperti apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, segenap hidup kita. Ya. Jangan berarti apa yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Ya banyak. Ya, salah satunya adalah melakukan firman Tuhan. Lalu hukum yang kedua, tanda salibnya setelah ke atas kemana? Ke samping. Ke samping. Apa? Ke samping kasih kepada siapa? Tuhan. Tadi yang ada di dalam kitab Matius pasal yang 22 ayat 39. Tadi ke atas ke Tuhan. Kalau ke samping kasih kepada siapa? Sesama manusia. Nah, bunyinya seperti apa, Bu? Bunyinya kayak gini. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kamu disuruh Tuhan untuk mengasihi manusia ini semua tanpa terkecuali seperti dirimu sendiri. Loh, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah misalnya kalau kamu dicubit sama temenmu sakit enggak? Sakit. Sakit. Kalau kamu dipukul sama temenmu sakit enggak? Sakit. Kalau kamu diwadani sama temenmu sakit enggak? Sakit. Nathan Cili. Rehan gendut misalnya kayak gitu, sakit enggak? Sakit. Makanya jangan mencubit, jangan menghina. Ya. Nah, itu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau kamu merasa dicubit itu sakit, ya jangan nyubit. Ya. Kalau kamu merasa dihina itu sakit, ya jangan menghina. Kalau kamu merasa diwadani itu sakit, ya jangan madani. Ya, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, pembelajaran 11, aku menyayangi dan menolong teman. Kamu punya teman enggak? Punya ya. Siapa sahabatmu namanya? Nathan. Rehan, siapa sahabatmu namanya? Nathan. Berarti berdua bersahabat. Nah, kalau bersahabat itu biasanya sering tengkar apa sering baikan? Nah, harus baikan ya. Nah, contoh dalam Alkitab siapa ya kira-kira ya yang persahabatannya itu dapat dijadikan contoh? Siapa ya? Ternyata yang dapat dijadikan contoh adalah kisahnya Daud. Siapa? Pernah dengar nggak Daud? Daud itu yang lawan siapa? Yang lawan siapa ya Daud? Yesus. Awat. Daud itu yang lawan siapa? Goliat. Pernah dengar nggak di sekolah minggu? Goliat yang besar dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang kecil seperti singa. Oh, ternyata waktu itu sebelum Daud ini menggantikan menggantikan Saul ya jadi raja bangsa Israel. Ternyata Daud ini bersahabat sama anaknya Saul namanya Yonatan. Lebih ya. Kalau persahabatannya si Daud sama Yonatan ini sangat erat. Ya. Jadi mereka berdua itu tidak terpisahkan, saling mengasihi. Ya, itu persahabatannya Daud. Kalian berdua saling mengasihi enggak? Enggak saling mengasihi. Katanya tadi berteman, masuk enggak sih? Temannya bahasanya tukaran tau iki. Enggak boleh tukaran ya, jelek. Temannya di tukaran. Tak marahin Nathan wis. Enggak boleh ya, suka ngarai ya.
Nah, Daud dan Yonatan ini bersahabat karib, temenan. Suatu ketika Saul ini kan raja pertama bangsa Israel ya. Dia itu mau digantikan sama Daud. Daud ini jadi mau naik jadi raja. Diberkati sama diurapi sama Nabi Samuel. Ya. Jadi si Daud ini mau menggantikan Saul. Nah, Saul ini marah. Aku nggak terima dong ya. Aku nggak terima kalau Daud jadi raja. Yang jadi raja harus tetap aku. Padahal Daud ini orangnya sangat hebat, takut kepada Tuhan. Dia menulis kitab Mazmur. Dia juga dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Daud ini kecil. Coba ini Nathan. Kecil sekali. Tapi dia itu bisa mengalahkan raksasa Goliat yang besar. Pak Win. Pak Win ini kan tahu. Berolahraga gak tahu tak? Iya. Pak Win biasanya olahraga. Ya besar, lebih besar dari Pak Win. Besar, raksasa. Besar sekali. Oh ya, hanya dikalahkan pakai apa? Ketapel. Kamu tuh ketapel enggak? Tahu. Nah, kalau ketapel kayak gini. Nah, kalau zaman sekarang kan kayak gitu ketapelnya. Kalau zaman dulu enggak. Jadi kayak semacam tali yang panjang. Tali yang panjang, terus ada kayak tempatnya batu di bawah gitu, terus diisi batu. Setelah itu cara penggunaannya enggak ditarik gini enggak, tapi diuter-uter nos. Setelah itu dilemparkan. Akhirnya kena kepalanya Goliat. Dia raksasa yang besar tadi loh, biar katakan ya, kena kepalanya dia, akhirnya dia pingsan, terus diambil pedangnya si Goliat sama Daud, seling, julus, kalah Goliat. Nah, dari situ Daud ini dielu-elukan oleh bangsa Israel. Oh, Daud ini hebat. Daud bisa mengalahkan ribuan musuh, berjuta-juta musuh, sedangkan Saul hanya mengalahkan beberapa saja. Nah, Saul ini sakit hati. Dia mau membunuh Daud. Ya, aku harus membunuh Daud. Nah, apapun yang terjadi, aku tidak boleh kalah sama Daud. Nah, karena Yonatan ini meskipun anaknya si Saul, ya, Yonatan ini anaknya Saul, dia itu bersahabat karib sama Daud. Nah, Yonatan tiba-tiba masuk ke kamarnya Daud, karena waktu itu Daud sudah punya kamar ya di kerajaan, punya kamar, masuk. Setelah itu dikasih tahu dinding, Daud, kamu harus pergi kemana? Kamu harus pergi kemanapun, karena nanti Saul ayahku akan membunuh kamu. Loh, kenapa kamu membunuhku? Iya, karena dia iri, karena kamu akan jadi raja. Akhirnya si Daud ini pergi ke sebuah gua En-Gedi, namanya gua En-Gedi. Pergi ke sana melarikan diri, ya. Nah, ketika itu ternyata ketika sampai di gua En-Gedi, apa itu siapa itu tadi? Saul itu malah perutnya sakit, senep. Ya, Saul ini perutnya senep. Nah, ketika dia itu buang air di situ, ketahuan sama si Daud. Loh, ini kok Saul sih? Tahu dari belakang. Kira-kira kalau misalnya Daud nyerang Saul, Saul kalah enggak? Kalah lah. Oh, dia lagi buang air kan ya? Kalah lah, jelas kalah lah. Perutnya sakit senepot. Ya, tapi apakah Daud melakukan itu? Tidak. Ya, justru Daud itu mengampuni kesalahan Saul. Nah, ya, persahabatan kalau kamu baca di dalam Alkitab, romantis sekali itu Daud sama Yonatan. Ya. Dia itu saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, tadi katanya Nathan mengaku berteman dengan Rehan. Bagaimana wujud mengasihi dalam pertemanan? Petan. Kira-kira kamu mengasihi Rehan nih, ya, mengasihi. Bagaimana caramu mengasihi Rehan? Ngomong, Rehan, aku mengasihimu, masa kayak gitu? Masa mek ngomong tok? Ya apa caranya? Rehan, aku mengasihimu. Duh, mek ngomong tok. Apa contohnya? Kamu katanya bilang sama Bu Yola, katanya kamu mengasihi si Rehan. Bagaimana kamu perbuatanmu dalam mengasihi Rehan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengasihi Rehan? Apa Han?
Kamu mengasihi Nathan enggak? Makasih. Enggak, berarti kamu ku senengane bertengkar ambek Nathan. Soalnya kali. Oh, tadi katanya bersahabat. Sahabatmu sapa namanya? Reha, Nathan hari ini. Nah, ya Berarti gak sido bersahabat. Tidak apa cerita. Wujudnya ketika Rehan ini mengaku mengasihi Nathan, bagaimana caranya? Ya membuat Nathan berubah jadi pribadi yang lebih baik. Kalau Nathan nakal ya dinasehati, ya itu sebagai wujud kalau kamu sayang sama Nathan. Kayak nawakal gitu ya, Tan lucu nakal Nathan, duduk ya, itu wujudnya. Terus Nathan, bagaimana caramu mengasihi Rehan? Saya kalau dia nggak bawa aku jajan tak kasih. Kok pinter Tan, kamu Tan? Iya biasanya Nathan biasanya jajan ya. Iya, seperti itu, pinter ya, kayak gitu contohnya. Ya, kalau misalnya ada temenmu yang kesusahan, ya dibantu, menolong. Kalau ada temenmu yang sakit, diapakan? Menolong. Sakit nih, sakit. Sakit. Heeh. Diapakno? Diapakan? Mau Mau kasih obat, dijenguk. Bu, lampu Berani? mati, Iya, Bu. Papa biar. Berani menjenguk teman sakit sekarang? Enggak. Gak berani. Lah apa gak wani? Mesti kena corona. Dan Nathan ayo semut. Gak nyambung. Besar. Ya. Jadi seperti itu cara mengasihi teman, Teman. menolong. Jadi kalau temanmu sakit, apa yang dapat kamu lakukan? Ya mendoakan. Doa. Kalau sekarang kan nggak berani ya jenguk-jenguk ya. Ya didoakan. Kalau ada temennya kesusahan seperti kata Nathan tadi, diapakan? Ditolong, ya, menolong. Itu salah satu wujud mengasihi teman. Seperti hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulang, kasihilah sesamamu manusia seperti Sendiri. dirimu sendiri. Diulang, kasihilah sesamamu manusia seperti Sendiri. dirimu. Bilang, dirimu sendiri. Dirimu Nah, sendiri. ulang ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Sendiri. Nah, ya. Itu wujud kasih kepada sesama atau kepada teman. Kamu harus bersyukur punya teman. Kalau nggak punya teman enak nggak? Nggak enak lah. Karena sudah diganggu ya, Nathan ya. Ya, kalau nggak punya teman nggak enak, diem tok. Ya, di kelas aku meneng, karena sing kenal nggak suka, aku nggak betah ya. Kalau misalnya banyak teman kan betah. Pembulinan pelawayan gak karu-karuan. Ya itu gunanya. Nah kita harus bersyukur punya temen. Dan kita harus cari temen kalau nggak punya temen. Karena kalau kita sendiri itu nggak enak. Karena kita sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ya demikian dari Kuyola. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. See you. Berdoa di rumah ya.